Menggui, benar-benar, dunia ini sudah tidak sanggup menampungmu lagi. Kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Sudah waktunya berbalik. Huyin, dengarkan aku. Asal kamu lepaskan pedang di tanganmu. Ikut kami kembali. Aku dan Leng Yu bisa membantumu memohon belas kasihan. Masih sempat untuk memperbaiki semuanya. Masih sempat. Hahaha. Aku, sahabat baik Hizuo. Kota tempat tinggal lama Walong Yu. Kalian, maaf, kalian benar-benar lucu sekali. Semua. Sudah terlambat semuanya. Tapi kalau memang begini, aku juga ingin kalian ikut dikubur bersamaku. Sial, sebaiknya aku cepat-cepat melindungi Dantian dulu. Sejak saat ini, kita tidak lagi berutang apa-apa. Setelah melihatnya ratusan kali baru sadar, aku sebenarnya bukan jenius langit apapun. Hanya tokoh sampingan sialan dalam novel yang merebut jodoh protagonis pria. Si pemeran pendukung yang kebetulan dapat kesempatan. Sudahlah, sudahlah. Hidup yang kacau balau. Sungguh konyol. Kalau ujungnya sudah ditentukan, mending aku tidak usah capek-capek, tidur seharian saja. Kakak seperguruan, bangunlah. Kita harus turun gunung dan menebas iblis. Aku tidak pergi, aku mau tidur. Benar-benar tidak pergi. Hari ini adalah saat Huaishan memimpin tim. Ini pertama kalinya kita turun gunung. Huaishan. Ini sekte Taiking. Aku ternyata kembali ke usia 18. Kakak Lin Yu. Katakan pada guru. Tubuhku sedang tidak enak. Kali ini aku tidak ikut, bulan depan saja. Gu Junchao. Kalau begitu tunggu saja sampai aku dipukuli mati di Jiayun. Dalam kehidupan ini, aku sama sekali tidak akan menyelamatkanmu. Kakak seperguruan, bangunlah. Kita harus turun gunung dan memberantas iblis. Bukankah katanya baru bulan depan pergi? Guru, bukankah kemarin sudah turun gunung? Kemarin apa? Kamu ngigau ya? Hari ini baru hari untuk turun gunung dan membersihkan jalan. Setiap tanggal 15 ya. Pagi hari pada tanggal 3. Kakak seperguruan Guiyang, bangunlah. Turun gunung, turun gunung. Ya sudah, turun gunung. Sial, kalau alurnya tidak berjalan sesuai cerita, bukankah Gu Junchao yang akan mengikuti nasib buruk? Kamu mau aku terjebak selamanya di hari ini? Begitu. Bahkan sampah sepertimu juga masih bisa masuk sekte Taiking. Mata-mata yudisial ini bukannya kamu yang mencurinya, kan? Serahkan ke tuan muda ini. Hah. Dasar orang itu cari mati. Lepaskan dia. Kalau tidak, kali berikutnya yang dipotong itu tanganmu. Hah. Wah, terbang sekali dan langsung jatuh. Wah, langsung jatuh. Ki pedangnya sangat kuat. Anak ini kelihatannya baru sekitar 7 atau 18 tahun. Satu jurus saja sudah menulis ulang senjata tirani itu. Murid langsung sekte Taiking ternyata benar-benar tak bisa diprediksi. Di kehidupan sebelumnya cuma bisa membual demi menyelamatkan dunia. Malah membuatku meledak sendiri. Sekarang malah seperti anjing beku. Bulat Yu. Kenapa lari secepat itu? Tuan tidak memanggilmu, kamu bahkan tidak dengar. Di hatinya ada kakak senior dari sekte Taiking. Aku merasa baru datang saat auranya menyebar. Auranya saling terhubung. Dia memang kakak seniornya sendiri. Lukanya terlalu parah. Aku akan segera menyuruh murid luar datang membawanya kembali. Ayo pergi. Kamu lari kemana? Sih.
Beberapa hari lalu kamu masih semangat mengerubungiku. Kenapa hari ini pikiranmu entah kemana? Ada sedikit urusan yang tertunda. Guru, dihukum berarti. Menghukummu untuk apa? Kudengar kamu menyelamatkan seorang murid calon masuk sekte. Ternyata watakmu jauh lebih matang daripada tahun lalu. Kamu benar-benar tidak lagi seperti dulu yang setiap hari bilang ingin jadi yang nomor satu di dunia. Penyelamat nomor satu di dunia, satu nyawa bernilai 7 tingkat terapung. Itu karena aku menumpuk jasa kebajikan. Cita-citaku adalah mengejar agar tidak terjebak di tanggal 15 bulan 3. Supaya tidak terseret alur cerita sial ini sampai mati. Kalau begitu, cita-citamu sekarang apa? Diangkat jadi murid asuh oleh guru. Kamu menyelamatkan nyawa seorang remaja? Sungguh luar biasa. Murid tidak tahu ada yang mulia di sini. Mohon yang mulia menghukum saya. Pergi lihat anak muda itu. Tidak perlu berterima kasih. Kami berutang budi pada kakak senior Si dan kakak senior Lin Yu yang telah menyelamatkanmu. Aturan. Setelah menerima luka separah itu, minum obat lalu sadar lagi. Ah, kakak senior Guing. Ini upacara pengampunan yang sangat hikmat. Kenapa dia malah tertidur? Biarkan saja dia tidur, kakak senior Lin. Menurutku sih, aliran spiritualnya baru saja mulai berjalan lagi. Belum sampai waktu kelas penting, santai saja. Bagaimana kamu tahu? Seorang manusia biasa yang bahkan gerbang sekte kultivasi saja belum pernah dia sentuh. Pola kejutannya menyala, susunan 8 trigram sungai gelap. Elemen li api sebagai biksu belum sepenuhnya menyala. Dalam hidup ini setidaknya masih perlu 3 hari. Pria yang disukai tokoh utama wanita Hua Lanyue. Sungguh bikin kesal. Aku bisa melakukannya sendiri tanpa merepotkan. Baik. Kamu ikut aku ke sekte dalam. Cepat jawab, nak. Adik junior Yi, ini mau langsung dikirim lewat pintu belakang buatmu. Terima kasih banyak, mimpi indah dan ada meja perkara. Tapi aku akan masuk sekte dalam dengan kemampuanku sendiri. Oh, semangat ya. Ah, kakak senior. Pedang Anda ini, apakah mau Anda duduki ke atas tandu untuk naik gunung? Izinkan. Izinkan. Dia. Kenapa dia sama sekali tidak peduli pada apapun lagi? Guyang, kamu sedang apa? Itu tulisan tangan yang mulia sendiri. Kalau rusak ya ganti saja dengan wajahku yang seolah sudah mati. Buat apa? Minta aula kultivasi langsung membuatkan ulang sesuai ini. Tarif. Hah, bukankah itu kakak senior aneh? Kenapa dia digotong pergi? Katanya itu dia. Yang mengundang murid luar itu masuk ke sekte dalam secara aktif. Hasilnya ditolak mentah-mentah. Bahkan guru residen datang.
Celaka, celaka. Sudah bikin marah guru kawasan. Kali ini dia pasti dihukum berdiri di tembok es dingin. Selamat pagi, guru. Bagus sekali. Kalau kamu sudah sadar begini. Kalau begitu berdirilah dan jelaskan pada semua orang, apa itu tulang sampah. Tidak bisa jelaskan. Hari ini kau langsung keluar dan berdiri di pos hukuman. Teori tulang sampah justru isi inti yang hanya bisa disentuh oleh bakat kelas atas. Seorang pemalas yang baru belajar gimana mungkin paham. Tulang pedang adalah asal mula kultivasi pedang. Tersembunyi di dalam ruas tulang belakang ketujuh. Sebagai tempat-tempat pedang kelahiran bernaung dan menghangatkan diri. Semakin kuat karakter tulang pedang, semakin kuat pula kekuatan yang dilepaskan pedang kelahiran. Kekuatan pedang kelahiran berkali lipat lebih besar. Tetapi orang biasa mengira hanya dengan menempati tubuh mesin itu baru bisa berkultivasi tulang pedang. Padahal itu justru sangat hebat. Kalau bisa saat energi pemurnian mencapai puncak, memancing dan menyatu dengan kekuatan petir, maka lebih awal bisa membuka fondasi inti. Lalu bisa mengabaikan penindasan alam untuk melompati tingkat dan membantai musuh. Membangkitkan dan menyatu dengan kekuatan petir. Dia melihatnya dari kitab kuno mana. Dia bilang, ternyata itu adalah teknik tulang kuno yang telah hilang selama 1000 tahun. Mana mungkin? Guru, aku sudah menjawabnya. Boleh lanjut tidur lagi. Kamu ternyata. Oh, jadi dia benar-benar paham teknik kuno yang hilang itu. Masih si sampah yang tiap hari cuma tahu tidur itu. Masih ada beberapa hari lagi sebelum upacara pembukaan gunung. Ku dengar. Kali ini putra suci dari Istana Lindri kemungkinan akan datang. Itu dia, si cantik nomor 1 di negeri Zheng Feng kita. Mungkin ada peluang 80%. Aku malah dengar Furonggu adalah tim yang dipimpin Erlu Yusun. Aku paling ingin melihat Paman Naga dari Akademi Dao. Satu tangan formasinya saja sudah tak tertandingi di dunia. Benar-benar aku kalah telak. Putra suci dari Istana Lindri, Ju Yusun, Paman Naga, dan faksi pemberontak yang sudah ditakdirkan bersama Gu Junzhao dan Hualong Yue. Ternyata akan berkumpul di upacara pembukaan Gunung Sekte Taiking. Wai, kamu mau kemana? Masih ada 2 kelas lagi. Kembali ke akademiku dan tidur nyenyak. Tempat yang pas buat mengatur Feng Shui. Pas banget buat dibandingkan. Siapa yang menguburku? Sudahlah, lanjut tidur saja. Siapa yang bicara? Ah. Kamu sudah dikubur di sini. Kenapa masih sempat-sempatnya tidur? Buat apa? Kamu lihat aku saja tidak takut. Hong Yuahua. Meskipun itu binatang spiritual, tetap bisa berbicara seperti manusia. Membentuk wujud manusia. Kamu sering datang diam-diam mencuri benih 100 tahun milik burung hijau yang dipelihara Akuf. Aku takut kamu mau apa? Kamu ini hantu kecil yang kacau balau. Bagaimana mungkin sekali lihat langsung menembus wujud asliku? Sebenarnya kamu siapa? Jangan tidur lagi. Aduh. Penyu ganti burung. Jangan lukai muridku. Sial, datang begitu banyak monster tua, aku jelas bukan tandingan mereka. Kalau ditangkap mereka, aku bisa dijadikan budak. Lebih baik aku yang mengikat kontrak dengan si bocah ini. Tidak bagus, sifat si rubah merah ini sangat keras. Kalau dipaksa bikin kontrak, takutnya aku malah balik jadi abu. Bocah kecil, ini untung buatmu. Hari ini aku akan mengalah demi kesulitan. HMPH, ku pelihara kamu sebagai hewan peliharaan. Bagaimana mungkin? Kamu berani menolak kontrak dariku? Guyang, kamu tidak apa-apa kan? Ada terluka pada batu dewa. Tidak apa-apa, tidur saja dengan baik. Dibangunkan oleh seekor burung.
Cepat, saat bulu merah berganti burung, wujud palsunya melemah. Bawa ular iblis cadangan. Gagal pada bulan 7. Ternyata aku ditolak oleh seorang pemain kin. Guyang, kalau kamu berkontrak dengannya, segera perintahkan dia supaya lebih patuh. Aku tidak berkontrak dengannya. Tidak ada kontrak. Artinya, dia sekarang jadi milik tanpa pemilik. Aku pulang cari tempat lain untuk tidur. Semuanya, kalian sibuk ya? Hei bocah kecil. Asal kamu membiarkan mereka pergi. Aku bisa mencarikan untukmu semua rumput peri berduri di dunia ini, tanpa harus membuat perjanjian denganku. Aku bisa membuatmu langsung menembus ke tahap inti emas. Penampilan inti emas di usia 18. Kau pasti orang nomor 1 di benua Feng Teng. Banyak sekali keuntungannya. Aku tidak tertarik. Dasar bocah sialan, keras kepala sekali. Tapi di tubuhnya pasti tersembunyi rahasia besar yang mengejutkan langit. Hari ini aku akan benar-benar menantangmu. Aku sudah mengincarmu. Pasti aku sedang bermimpi. Kenapa dia bisa ada di sini? Tetua Huaishan. Jadi ini murid kesayangan yang kau maksud. Aku menukar seluruh kekayaan keluargaku demi kebebasan. Hanya untuk mengikuti orang penting yang sibuk ini. Di samping si pemalas yang lagi tidur lelap ini. Jangan panik dulu. Muridku ini selain terluka pada jiwa, perlu dihormati. Karena kau sudah sepakat dengan kepala sekte. Kami dari sekte Taiking tentu tidak akan ingkar janji. Apa? Kepala sekte sudah setuju membiarkan burung ini tetap di sisiku. Dalam kehidupan sebelumnya, sama sekali tidak ada alur seperti ini. Kalau dipaksa diubah. Besok bangun tidur, bukankah harus mulai lagi dari nol? Guru, bawa burung ini kembali. Jangan biarkan dia tinggal di sini bersamaku. Sikap ini. Itu pemberian khusus dari kepala sekte. HMPH, kalau aku sudah memutuskan tinggal di penginapan ini, siapapun tak akan bisa mengusirku. Dasar aneh. Dia memberikan semua harta berharga rumput peri yang dikumpulkannya selama 1000 tahun. Semuanya kepada kepala sekte. Kepala sekte benar-benar tak bisa menolaknya. Aku sampai mau muntah karena kebanyakan diselamatkan Gu Junchao. Kalau nanti tanggal 15 bulan 3. Ya sudah, sekali lagi saja kita mulai dari awal. Sudahlah. Kalau besok pagi aku bangun dan masih bisa melihatmu. Kalau begitu kau tetap tinggal saja. Dia bahkan berani menjatuhkan pintu milikku. Tak ada satupun murid San Zheng yang melihat. Kalau begitu, masuklah. Nanti urusan penginapan pasti akan merepotkanmu. Siapa kau? Kenapa bisa ada di halaman adik seperguruanku? Oh, jadi kau kakak seperguruannya. Sikap galak begini malah lumayan menarik. Kalau kau berani menyakiti adik seperguruanku, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhmu. Coba bunuh aku kalau mampu. Iblis kura-kura ini dari mana datangnya? Hong Luan. Jangan panggil aku Hong Luan terus. Aku punya nama, namaku Hong Cheng. Hah? Guyang, kenapa kau malah ketiduran lagi? Hei, ini kenapa? Berdiri saja bisa tidur sampai hampir mati. Apa kau memang sudah mau tamat? Meski kau mati, adik seperguruanku pun tak akan mati. Tutup mulut gagakmu itu. Sejak beberapa hari lalu dia turun gunung lalu kembali. Dia terus seperti ini. Dari 12 jam sehari, bisa tidur 10 jam. Tidak, aku harus pergi mencari tabib. Apa yang mau kau lakukan? Dia menabraknya seperti banteng. Jelas-jelas tidak sakit apa-apa. Murni cuma mau menumpang rebahan. Kalau tidak ada apa-apa, baguslah. Teh ini pahit dan astringen, susah sekali untuk ditelan.
Rumah ini bahkan tidak punya sedikit pun energi spiritual. Rasanya seperti bangunan mati. Dingin dan keras, benar-benar mematikan. Kursi ini keras sekali. Papan tempat tidur itu mungkin sekeras batu. Bagaimana orang bisa tidur? Halaman ini juga. Penyasana? Apa-apaan sih? Nyebelin. Tidak tahu malu. Aku belum bosan tinggal di rumah reot ini. Guyang, kau sudah sadar. Kau tahu tidak, beberapa hari ini kau hampir bikin aku mati ketakutan. Jangan ganggu aku. Besok pagi aku pasti bangun lebih awal. Sudah mau kembali ke tanggal 15 bulan 3 lagi. Si burung sialan itu pasti sudah merusak seluruh alur cerita. Apa? Tanggal 15 bulan 3. Kau masih mengigau ya? Hari ini kan tanggal 18 bulan 3. Kamu bilang apa? Hari ini tanggal berapa? 18 bulan 3 kan? Pagi ini masih ada kelas meracik obat, cepat bangun. Ternyata tidak ada pengulangan. Siklusnya benar-benar sudah pecah. Hari ini kita belajar merebus ramuan roh. Penguasaan atas api dan kekuatan roh itu sangat penting. Jangan melamun. Aduh. Tuan Gui, kalau kamu pakai terlalu banyak, nanti hangus. Tidak apa-apa, masak saja santai. Bocah ini malah bisa mengendalikan api dalam keadaan setengah tidur. Benar-benar bakat langka. Tidak bagus. Ling Ling kenapa membawa pembuluhnya pergi? Kak Wei, tungkunya. Tahan. Tahan untukku. Si Qingguang ini ternyata murid rendahan. Dia berhasil menerobos. Latihan 7-8 langkah langsung lompat 2 langkah. Mesin tempur berusia 18 tahun. Membentuk pil pemurni ramuan. Kau ternyata berada di kelas merebus ramuan roh. Dan berhasil mengeluarkan pil obat dari tungku tingkat terendah. Jenius tak tertandingi, jenius sejati. Selesai, keburu pamar lagi. Kalau begini, jangan harap bisa tenang lagi. Guru, perutku sakit. Aku mau ke kamar kecil dulu. Ah. Tuan Guyang. Kamar kecilnya bukan di sana. Maaf, saya lewat saja. Baik, kakak senior. Kamu tidak masuk kelas. Aku baru selesai beres-beres, mau pulang ke kamar buat duduk santai sebentar. Kalau begitu, lanjutkan bersih-bersih. Aku pinjam kamar kamu sebentar. Lalu cari perintah dari ketua sekte. Bahkan kalau harus membalik seluruh sekte luar. Aku juga harus menemukan adik murid Meng. Adik seperguruan ini. Permisi, apakah kalian melihat Meng Gui? Adik murid Meng, lewat sini. Belum pernah melihatnya. Aneh sekali. Jelas ada yang melihat dia lari keluar sekte. Bikin repot saja, nanti kita cari di tempat lain. Hahaha. Fondasi berusia 18 tahun. Dan memadatkan bayangan pedang tulang. Sungguh takdir yang luar biasa. Benar-benar menjadi kebanggaan besar sekte Taiking kami yang sulit ditemui dalam 100 tahun. Ketua sekte terlalu memuji. Bocah ini memang beruntung. Biasanya malah sekali. Kalau untuk membantu serangan, memang tidak bisa tanpa pedang hidupnya. Ketua sekte.
Aku sarankan tidak usah menunggu sampai acara besar 3 tahun lagi. Manfaatkan kesempatan pembukaan gunung kali ini. Buka bibit pedang lebih awal. Biarkan Tuan Gui masuk seleksi pedang dalam. Ini. Membuka bibit pedang lebih awal itu melanggar aturan, kan? Aturan itu dibuat untuk orang mati, bukan orang hidup. Lain kali, adakan saja kompetisi besar di Akademi Dao Surgawi. Kalau kita di Sekte Taiking ingin merebut tempat teratas, kita harus sekuat tenaga membina benih unggul. Keputusan ini sudah final. Setelah upacara pembukaan gunung, langsung membuka pemilihan pedang. Kakak seperguruan sudah bangun. Aku sudah memasak mie. Kakak, mau makan sedikit? Tidak usah, aku belum lapar. Ini cermin transmisi. Kalau berkultivasi lalu kena masalah yang bikin nyawa melayang, benar-benar bikin pusing. Jangan panggil aku dari cermin itu kalau tidak ada urusan, jangan ganggu aku. Jangan merepotkan aku sendiri masih bisa pergi. Pembukaan gunung besar-besaran. Aku pasti harus masuk ke dalam Sekte Taiking dengan benar. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tinggal diam saja. Aku malah bakal dipanggul pergi seperti panda besar. Lebih baik aku rebahan 2 hari lagi di rumah bobrok itu. Aku sudah memutuskan. Setelah upacara pembukaan gunung selesai, aku akan membukakan lebih dulu kesempatan memilih pedang untukmu. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Kepala sekte, saya berpikir dulu. Murid baru masuk ke basis sekte. Fondasinya belum stabil. Racun pedang adalah musuh besar sekte. Masa bisa karena satu murid melanggar aturan lalu semuanya jadi kacau? Kalau memilih pedang secara sembarangan dan melukai dasar Yuan yang penting, itu akan mengecewakan para senior. Murid mohon berikan kesempatan ini kepada dia. Kakak seperguruan kami akan mengikuti ujian besar tahun depan. Terima kasih atas kasih sayang kepala sekte. Murid yang ditunggu di Huaishan sudah setuju. Guru, buat apa guru menjebak aku? Aku tidak mau ikut memilih apapun yang namanya pedang patah. Kesempatan yang dianugerahkan kepala sekte secara terbuka. Kalau kamu menolaknya, itu sama saja menampar muka beliau. Apapun yang terpilih, asal lewat dulu saja. Guru tidak akan memaksamu. Siang ini ingat pergi belajar memasang bantalan ujung pedang dan berlatih pedang. Sialan, dasar langit ini. Hal yang dulu kubanting tulang mati-matian tetap tidak kudapatkan. Sekarang semuanya malah jatuh ke wajahku, bikin capek setengah mati. Adik seperguruan Meng. Paman Huaishan meminta kamu datang berlatih pedang. Kamu malah di sini sibuk bersenang-senang, makan biji melon, dan baca buku. Apa kamu layak dengan bakatmu yang bikin orang iri itu? Di dalam hati ada pedang. Ngapain semuanya latihan pedang? Lihat pedangmu. Lalu lihat hatiku. Siapa yang lebih menderita? Ucapan adik seperguruan ini memang menembus hati. Cuma kasihan para kakak seperguruan yang masih bersusah payah berlatih. Para murid yang tekun menjalani jalan ini. Kakak senior, kenapa kamu datang? Acara pembukaan gunung nanti juga sudah dimulai. Semua surat undangan sudah disiapkan. Kamu baru saja tinggal diam. Tidak mengerti urusan remeh itu. Aku pulang dulu ke Feng untuk mengatur kamu beristirahat baik-baik. Kakak senior, lebih baik perhatikan diri sendiri juga. Aku seumur hidup ini tidak akan membiarkan kalian mengulang kesalahan yang sama. Masuk sinilah, kenapa anak ini tidak ikut aturan main? Dulu aku masuk ke sana saja dengan susah payah, habis-habisan dipukuli. Mau makan tidak? Tidak usah. Stoknya tidak cukup untuk dijual. Kupikir kamu akan suka. Yang suka wajah tampan seperti ini bukan aku. Apa sih yang bagus dari dia? Lebih baik pulang dan tidur saja. Jangan panik, ku dengar murid dari Akademi Dao sudah datang.
Kali ini bahkan Paman Long yang memimpin tim. Di mana ada pemuda macam apa? Jelas-jelas dia pembunuh nomor 1 di dunia kultivasi. Pikiran si pembunuh aneh ini juga terlalu menakutkan. Bahkan harta sihir tubuh sakit saja hampir tidak mampu menahannya. Tempat ini tidak cocok untuk lama-lama. Cepat pergi. Guyang, kamu terus saja menatap dia. Kamu benar-benar suka yang ini. Baru umur 15 sudah masuk gerbang luar dengan menyalurkan ki. Adik, aku tidak suka. Aturan ujian pemurnian kali ini sudah diubah. Melewati papan nama akan mengubah bulu sayap perisai stabil menjadi lebih kuat. 100 bulu akan diberikan kepada 100 roh yang hadir di lokasi. Murid sekte serang itu kabarnya merebutnya dari tangan mereka. Apa hubungannya dengan aku, lautan besar? Trik ini bahkan tidak bisa dimasukkan ke kantong penyimpanan. Benar-benar cuma umpan hidup. Paman Long. Kamu mau curang? Ya. Aku cuma ingin mengirim bulu ini kepada orang yang berjodoh. Ada masalah. Murid Inner Mongolia tidak bisa diperlakukan seenaknya. Kamu sembarangan mengirim bulu keluar. Itu tidak adil bagi mereka yang bersusah payah bertarung mati-matian. Kalau cuma mengandalkan keberuntungan, kamu takkan pergi jauh. Benar, benar. Yang kamu bilang semuanya benar. Kalau begitu, aku tidak ikut bermain lagi. Terserah kalian saja. Apa ini sistem macam apa? Sistem apa ini, sih? Aduh. Saudara sekalian, tenang, tenang. Aku hanya sedang memahami kehendak alam. Memahami kehendak alam. Wah, kalian berdua benar-benar mesra. Orang ini adalah adik junior berumur 18 tahun yang tinggal di Ji. Sudah lama tak berjumpa. Adik junior, jangan buru-buru pergi. Gerakanmu ini agak menarik. Kalau bukan karena aku melacak jejakmu dengan alat pelacak, aku benar-benar tidak akan bisa menemukanmu. Alat pelacak lembah Furong. Ah, sudahlah. Tidak bisa kabur, menyerah saja. Nona siswa Meng sedang bertarung. Kamu sebagai murid sekte Taiking, kenapa tidak berlatih? Di hatimu ada kultivasi. Apapun yang dilakukan adalah kultivasi. Kakak seperguruan. Bahkan dari buku bergambar saja bisa kelihatan ilusi dan dengusan dingin. Kekuatan menembus pertahanan. Nona siswa Meng. Di bawah sana ada orang yang akan menyelamatkanmu. Kenapa Gu Junchao, sang tokoh pria, tiba-tiba datang ke sini? Kita tidak boleh membiarkannya bertemu dua orang penjahat ini. Bisa-bisa nyawa melayang. Baik. Nona siswa Meng, murid luar ini sepertinya sedang mencarimu. Sudah, jangan sampai lengah. Nona Perinan Sue, bukankah kamu seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama padanya, lalu hidup kembali dari kematian? Kenapa langsung dibawa menemui kepala keluarga? Adik junior larinya cepat sekali. Aduh. Adik seperguruan, aku masih membawa bulu ini. Kalau kamu mudah mendapatkannya, para tetua pasti mengira aku memberi jalan belakang. Itu tidak baik buatmu. Soal bulu ini, adik seperguruan, aku sudah membawa pisau. Mamak.
Kenapa alur cerita ini jadi kacau balau begini? Karena kalian berdua sudah saling kenal. Kalau begitu aku pergi dulu. Aduh. Ini benar-benar pergi begitu saja. Kamu malah pergi setelah bertemu sebentar. Padahal ini adegan cinta pada pandangan pertama. Orang ini pasti muridnya Nona Siswa Meng. Bisa merebut bulu dari tangan Nona Peri Nansue. Benar-benar menakutkan. Kebetulan sekali, bangunan kakak seperguruan. Entah kenapa, setiap melihat kakak seperguruan, aku selalu merasa seperti sudah pernah mengenalnya. Hahaha, mungkin karena aku punya wajah yang pasaran. Tokoh pria dan penjahat makin mesra. Alur cerita ini benar-benar hancur total. Aku menyerah. Jangan ikut denganku. Cuma kamu yang latihan 2 jurus. Kok bisa ikut kami mengacau? Gu Juncao merebut bulu dari tangan Nona Peri Nansue lalu kabur sangat cepat. Hari ini kamu benar-benar sial. Aku cuma lewat. Kakak Gu mengalahkannya dengan kemampuan sendiri. Kenapa kalian marah padaku? 3 orang tua menindas seorang gadis kecil. Dia sudah bernapas lega. Kakak senior Meng. Tujuanku adalah menjadi orang seperti kakak senior Meng. Tokoh yang dipermalukan habis-habisan dalam novel asli. Akhirnya dilatih menjadi tokoh perempuan pendukung tragis. Penampilannya yang paling awal. Ternyata aku. Selamat, kamu berhasil mendapatkan bulu di tubuhku. Ini diberikan kepadaku. Adik seperguruan Meng, ini curang terang-terangan. Omong-omong, adik seperguruan ini benar-benar menangkap kelemahanku yang fatal. Para hadirin, tugasku sudah selesai. Aku pergi dulu. Hahaha. Adik seperguruan Meng, boleh tanya, kenapa kamu membangun fondasi di usia 18 tahun? Apa ada trik khusus dalam kultivasi sehari-hari? Ya. Apa itu diwariskan dari kami berdua? Usaha keras itu mustahil. Memang tidak akan mungkin usaha keras. Cukup ikuti alurnya, itu sudah lebih dari cukup. Maksud kakak ialah, dalam kultivasi, yang terpenting adalah merasakan hukum alam. Saat waktunya tiba, air mengalir, salurannya pun terbentuk. Dengan sendirinya pedang Jianyi akan terbuka esok hari. Kamu harus benar-benar memilih pedang spiritual dengan baik. Kamu sekarang sudah malas begini. Kalau bahkan pedang yang bagus saja tidak punya. Nanti mau pakai apa untuk melindungi diri? Baik, aku mengerti. Tenangkan hati dan pikiran. Dengar mantraku. Asal menunggu saatnya pulang. Kesempatan yang sering datang. Menembus Langganas dan melewati wilayah ini. Semangat ini malah lebih kuat saat membawa pedang. Wah. Kekuatan ini memang milikmu. Kekuatan ini. Iblis, mantra pemutus apa yang barusan kamu baca? Sumbatan 1 tahun yang kutahan. Ternyata langsung pecah begitu saja. Tuan kura-kura bulan, kenapa? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak ada apa-apa, cuma ingin memeluk dunia. Di mana kakak senior? Kakak senior akan terus menemanimu. Tak seorang pun boleh menindas adik seperguruan kecil kami. Jianyi, kamu sudah sadar. Tadi malam ketika aku terguncang hebat, aku tiba-tiba menembus batas.
dan mencapai tahap pelatihan 7-8. Jarak ke Zushi pun jadi jauh lebih dekat. Selamat, kakak senior berhasil naik tingkat. Dari jauh saja aku sudah merasakan energi pedang kakak Lin makin maju. Selamat. Terima kasih, kakak besar. Kakak besar, kenapa hari ini sempat-sempatnya datang ke sini? Acara pembukaan gunung tadi malam tepat tengah malam sudah selesai dengan tuntas. Aku sengaja datang memberitahu kakak senior. Orang bernama Su Jiang yang kau beri bulu kemarin. Bukan hanya berhasil menyimpan bulu itu. Dia juga lancar masuk ke dalam alam dalam. Sekarang dia sudah menjadi murid puncak Qingyun kita. Dia bahkan berhasil menjaga kakak kedua yang dia cintai. Ini benar-benar merugikan Erzu, Yusun, dan Paman Naga. Keduanya entah kenapa. Ternyata terus melindungi Gu Junchao dan Su Jiang. Sampai detik terakhir baru menyerahkan bulu itu. Orang-orang di sekitar sama sekali tidak berani maju merebut. Bahkan Paman Naga mau melindungi orang secara sukarela. Alur ceritanya melenceng separah ini. Dunia. Namun sama sekali tidak memicu kembalinya waktu seperti di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya karena apa? Jianyi. Hari ini gerbang Jianzhao dibuka. Guru memerintahkanku membawamu pergi memilih pedang bernama. Ini bisa jadi urusan besar. Macan belum boleh turun. Ikuti aku. Luoi. Kualitas perlengkapan di pinggir pintu ini biasa saja. Semakin bagus pedang, semakin dalam disembunyikan. Begitu masuk, jangan berhenti di depan pintu. Langsung cari pedang tak tertandingi yang punya roh pedang. Oh, sudah paham. Sudah dibuka, bangunannya sudah dibuka. Cepat, kerahkan tenaga dan serang sampai jatuh. Ah. Aura pedangnya sudah tenang. Luoyi, cepat masuk. Ingat, teruslah berjalan ke arah yang lebih dalam. Karena alurnya sudah melenceng. Kalau begitu, aku juga tidak perlu berebut pedang langka itu. Semakin kacau, semakin bagus. Hemat tenaga. Kamu saja. Takutnya Nonamo. Saudari guru, Yang Mulia memintaku mengawasi saat kau memilih pedang. Besi dan tembaga rongsok di pinggir pintu ini. Mana mungkin jadi senjata andalanmu? Kalau Yang Mulia tahu, pasti aku dihukum berat. Ayo, cepat ke bagian dalam. Ke bagian dalam terlalu jauh, aku malas jalan. Kalau saudari guru mencabutnya, masih bisa ditukar. Tolong jangan marah. Masih ada. Perjanjian sudah selesai. Tak mungkin diubah lagi. Yang Mulia pasti akan mengulitiku. Pola formasi ini sedikitnya juga salah paham yang telah berlangsung ribuan tahun. Saudari guru, telingamu sampai berdarah. Tak peduli. Tatapan gadis kecil ini lumayan juga. Saudari Meng, apa yang barusan kamu dengar? Di sini sepertinya memang ada sesuatu yang jahat. Senjata yang bisa bicara, ya sudahlah. Tak perlu panik. Karena kakak sudah selesai memilih pedangku. Bagaimana kalau aku bantu pilihkan satu? Anggap saja sebagai kompensasi atas risiko dimarahi. Tatapan saudari guru merampas hati orang. Kalau bisa memberi petunjuk sedikit, tentu akan sangat bagus. Jalur utama ilmu pedangmu, pedang sejati yang memadatkan kejernihan. Hanya dengan pedang yang murni dan jernih, baru bisa mengeluarkan keunggulan terbesarmu. Coba saja dia. Kristal air.
Darah putih yang berubah menjadi untayan cahaya samar di dalam tubuh. Bencana air, jebakan gila, Sial, dia lagi menghisap habis tenaga aku. Fokus mengumpulkan jiwa. Jangan bergantung padanya. Sekaranglah saatnya menentukan sikap. Budi saudari guru, aku takkan pernah lupa. Tak tahu malu dan sulit dilupakan. Soal hari ini, kubiarkan terkubur dalam perut. Jangan berani membocorkan satu kata pun. Aku sudah habis denganmu. Mimpi Si. Terima kasih atas bulu sayapmu yang membuatku bisa masuk ke sekte dalam. Aku tak punya apapun yang bisa kuandalkan. Hanya sempat membuat beberapa kue buah segar. Silakan cicipi, saudari guru. Rasanya lumayan, terima kasih. Aku benar-benar dibuat kesal oleh Guikyo. Kamu tahu sekarang kabar dari luar bagaimana? Semua orang bilang Jiking mendapat berkah karena dipilih pedang bagus. Lalu diakui oleh guru sebagai murid pribadi. Padahal jelas kamu yang membantunya memilih. Ini kan bagus. Masih ada urusan lain. Gu Junchao. Anak sekte luar itu. Sudah berdiri di luar gerbang halaman selama setengah jam penuh. Aku tidak membiarkannya masuk. Kakak Gu sepertinya datang membawa sesuatu. Biarkan dia masuk. Aku dengar dulu dia mau bilang apa. Kakak sekelas Meng sudah mengganggu. Ini bantalmu yang dulu tertinggal di halaman rumahku. Khusus kubawakan untuk mengembalikannya padamu. Terima kasih. Fa sedang ngantuk malah tidak jadi tidur. Kalau begitu, kakak sepertinya kurang istirahat. Junchao pamit undur diri. Gu Junchao. Gu Junchao, jangan sering-sering bergaya di sini. Ini baru berusia 18 tahun. Kamu ini sudah berbuat apa pada bantal kepunyaan keluarga kami? Kenapa bantal pribadinya bisa ada di tanganmu? Sesuai yang kamu lihat. Dia ada di aula pembuka gunung. Sebelumnya terus tidur di ranjangku. Dasar binatang. Aku peringatkan kamu. Jangan kira setelah masuk gerbang dalam kamu bisa seenaknya menindas sang naga dangkal. Mau menandinginya saja belum tentu layak. Kecuali kamu bisa menunjukkan kemampuan yang benar-benar membuatku puas. Kalau tidak, jangan mimpi bisa mendekatinya setengah langkah pun. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Kakak Lin, atas petunjuknya. Junchao pasti tidak akan mengecewakan harapan. Sudah tidak ada orang lagi. Kamu boleh bicara sekarang. Kenapa anak muda ini tidak pergi berkultivasi? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah senjata roh penuh belas kasih dari Su Yunshan. Yang dibentuk dari 18 pedang pendek tiada tanding. Tak terkalahkan dalam serangan maupun pertahanan. Aku adalah tuan yang pernah kuakui sebelumnya. Dan orang pertama yang berhasil naik terbang setelah ratusan tahun. Kamu, jenius muda, berani-berani saja tidur sepanjang hari. Wah, hebat sekali. Kalau begitu cari tuan baru saja. Kita putus kontrak. Kamu ini kayu, susah diajar. Di sini ada banyak teknik pedang legendaris yang hilang. Dan juga seni kuno yang dalam dan tak terukur. Selama kamu mau belajar, aku bisa membuatmu menguasai dunia. Mau belajar atau tidak? Kalau tidak tertarik berkultivasi, untuk apa repot-repot? Tapi ujung-ujungnya tetap bakal jadi abu juga. Dasar bocah ini. Memangnya di dunia ini tidak ada hal yang kamu inginkan? Kalau begitu sebenarnya apa yang kamu kejar? Asal jangan masuk siklus berulang lagi sudah cukup. Mau aku mati? Atau mau aku lenyap jadi debu dan asap juga boleh. Sikap santai menghadapi hidup dan mati ini. Anak ini. Jangan-jangan dia salah satu leluhur dunia surga yang bereinkarnasi. Selama menunggu waktu yang tepat. Dia bisa naik kapan saja. Tapi dia justru tidak mau berkultivasi. Sudahlah, terserah kamu.
Kakak seperguruan Meng, hadiah besar tahun depan. Aku akan menunggumu di Akademi Dao Surga. Kepala Hao tidak memberi hadiah ya? Kerja lahiriahnya lumayan juga. Tentu saja juga tidak akan kehilangan sepotong daging. Kehormatan juara tahun depan milik murid ini. Sebagai guru, aku sudah mendaftarkanmu. Apa? Guru? Aku tidak mau ikut. Kalau begitu biar kakak Ji King saja yang pergi. Ji King mau pergi. Kamu juga harus pergi. Kamu sekarang sudah jadi malas, mana bisa curi-curi santai. HMPH. Oh iya, ujian akhir bulan hari ini. Kalau kamu tidak lulus, sebagai gurumu, aku akan terus mengawasi kamu berlatih pedang setiap hari. Aku tahu kamu pasti akan ketiduran di sini. Ah. Sebenarnya aku bisa pergi sendiri. Bukankah itu jenius Meng Tian dari Puncak King Yun? Alur ceritanya juga terlalu brutal. Kakak senior datang. Aku pergi dulu ikut ujian. 10 soal, jawab 6 saja sudah lulus. Menulis satu kata lebih banyak saja sudah cukup buat jadi penjelasan buat para pengikut garis tidur. Ternyata kamu benar-benar hidup melewati begitu banyak hal. Melihat semua ini, apa kamu tidak merasa sakit hati? Kamu sedang mengintip isi hatiku. Nyali kamu lumayan besar juga. Guru, saya serahkan ujian lebih awal. Apa saya mau mati? Mati apa? Kamu mau mengambil pesanan? Cepat bangun, duduklah. Baru beberapa hari lalu dia tinggal di rumah ini. Sekarang malah bisa menjawab lagi. Dia memang harus ditangkap guru untuk dijadikan bahan latihan monster, tidak boleh dibiarkan. Ini adalah formasi lonceng angin kuno. Kamu mau apa? Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan pada ikan bulu kura itu? Adik seperguruanmu ini akan membawamu pergi sesuka hati. Kakak seperguruan, cepat sadar. Saat kamu diremehkan. Adik seperguruan Meng, sisakan sedikit perasaan belas kasihan. Puncak King Yun, mimpi kembali, kemenangan batu pecah. Benar-benar tempat apapun bisa buat tidur. Hong Luan, hentikan itu. Itu burung peliharaan merah kakak seperguruan. Ganti celanaku. Kamu kan juga tidak kekurangan satu ini. Lagi pula akulah yang mengantarmu kembali. Kalau tidak kutagi ongkos jalan, sudah lumayan bagus. Punya atau tidak itu soal lain. Ini yang kamu rusakkan, kamu yang harus ganti. Hancurkan mayat, hilangkan jejak. Sekarang sudah tidak ada bukti lagi. Oh. Di dalam tubuhmu. Ternyata terukir formasi absolut yang menekan malapetaka dan sulit dikultivasi. Sebenarnya kamu ini monster apa? Guru. Murid ingin menutup diri 1 tahun, tidak menemui tamu luar. Kalau kultivasimu sekarang menemui hambatan, menutup diri tidak ada gunanya. Sebagai guru, aku sudah memutuskan.
Aku akan mengirim kalian turun gunung ke dunia fana untuk berlatih selama 1 tahun. Turun gunung. Dulu kan tidak ada alur begini, alur macam apa ini? Pokoknya, pergi lihatlah berbagai sisi kehidupan manusia. Itu juga akan bermanfaat bagi kultivasimu. Peta dunia ini, kamu yang pegang. Sebagai guru, aku berharap kamu bisa menemukan kembali sedikit popularitas yang hidup dan ramai. Jangan tiap hari seperti orang tua yang cuma menatap debu merah dunia. Alur utama sudah lama runtuh total. Dulu, sedikit saja aku menyimpang dari alur. Akan memicu reset berulang. Kali ini bukan cuma tidak direset. Jejak jalur Jun Chao juga sudah sepenuhnya berubah. Kalau ingin mencegah dunia runtuh dan direset lagi, aku harus turun gunung sendiri. Mencari putri utama yang kemudian jadi murid, Hua Lengyue. Hanya dia yang bisa membantuku memperbaiki alur cerita. Sikapmu ini. Orang yang tidak tahu bakal mengira kamu mau pergi merampok di seluruh benua Tianjiao. Seluruh benua penuh ujung tombak. Bersiap tanpa rasa khawatir. Aku mau pergi diam-diam sendirian. Kakak seperguruan, kamu salah arah, ke sini. Cepat, kakak seperguruan, aku lindungi kamu. Mereka sudah selesai. Kenapa kamu juga ada di sini? Atas perintah yang mulia, kami para pembawa jalan juga harus berjalan bersamanya untuk menjaga dunia. Ah. Bencana besar. Kapal awan kakak seperguruan sudah siap. Silakan naik kapal, anggap saja kalian ganas. Disinilah kerajaan Haiyan. Kenapa suasananya begitu suram? Katanya kerajaan Haiyan dulu makmur dengan mutiara. Kaya dan kuat di mana-mana. Sekarang malah tinggal sisa amarah tipis saja yang nyaris habis. Nasib negara sudah dikuras habis oleh kekuatan besar. Wajar saja jadi seburuk ini. Lagi pula tidak lama lagi akan ada tokoh utama pria dan wanita yang datang menyelamatkan dunia. Orang-orang ini juga terlalu menyedihkan. Ambil saja untuk beli makanan. Aku masih punya sedikit makanan di sini. Jangan rebut. Hahaha, sudah keluar dari gerbang, masih saja sok-sopan. Kakak tidak berniat pergi menyelamatkan kakak seperguruan King Ji dan yang lain. Dia tinggal di Jizhou, padat oleh orang biasa. Dia tidak akan mati semudah itu. Aku juga bukan orang yang ahli dalam jalan kultivasi. Tidak perlu sibuk cari penebusan atau alasan baik. Jadi begini. Ternyata kakak berpikir seperti itu. Aduh. Akhirnya aku menemukanmu. Hei. Jadi kakak suka tipe seperti ini. Lepaskan dia, aku akan bawa dia kembali ke stasiun pos. Walau kalian memakai pakaian yang sama. Tapi kenapa aku harus percaya? Aku satu sekte dengannya. Bukan giliran orang luar sepertimu ikut campur. Habis sudah, alurnya benar-benar ambiar. Pertemuan pertama antara tokoh pria dan tokoh wanita malah tidak cocok sama sekali. Malah mau berkelahi lagi. Hidup begini masih ada artinya apa? Lihat saja, kamu masih sempat rebahan. 2 orang di luar itu menggelar jebakan. Sial, benar-benar bikin aku repot. Aduh, sudah, jangan berkelahi. Tidak usah sungkan, melindungi gadis itu memang sudah seharusnya. Itu hal paling wajar. Kalau ada waktu, datanglah ke stasiun pos sekte Taiking untuk mencariku. Kamu harus datang.
Kalau ada apa-apa, kamu begitu saja membenciku. Kenapa justru dekat denganku? Tapi di saat lain malah jauh sekali. Kudengar kalian dari gerbang Taiking sudah menerima tugas untuk menyelidiki penyebab hilangnya energi spiritual orang-orang di kerajaan Haiming. Tugas. Apa katamu? Kudengar kalian dari gerbang Taiking sudah menerima tugas untuk menyelidiki penyebab hilangnya energi spiritual orang-orang di kerajaan Haiming. Tugas. Apa katamu? Kembali ke orangnya adalah Gu Junzhao yang menjemput. Stasiun pos Sekte Taiking. Bukankah murid Sekte Taiking dilarang masuk ke dalam? Kenapa kamu ada di sini? Aku datang mencari teman, kenapa kamu peduli? Kalian berdua mau keluar dan berkelahi saja. Bikin ribut sampai kakak seperguruan marah. Dia terus begini memang sedang tidur. Dulu Irina sangat berusaha. Dan juga sangat sombong, seenaknya sendiri. Tapi setelah bangun pada tanggal 15 Maret, seperti jadi orang lain. Tidak peduli apapun lagi. Kepribadian berubah besar pada tanggal 15 Maret. Apa mungkin dia juga menyeberang waktu ke Raja Langit, Harimau Bumi, Pagoda Penekan Sungai. Sayang. Karena bisa makan kue, aku sangat senang. Kalau kamu suka, mulai sekarang aku buatkan untukmu setiap hari. Langsung lumer di mulut. Keterampilan tangan Hua Lingyue memang lumayan. Setiap hari keluar pergi menyelidiki kerajaan Haiming. Jangan lupa juga meninggalkan sesuatu untukku. Baru ini tokoh wanita yang layak didekati dengan serius. Gu Junzhao yang aneh itu sudah hilang selama 5 hari penuh. Kerajaan Haiming sekarang kacau begini. Kita harus keluar mencari dia. Kalau tidak dicari, dia kan tokoh utama. Tidak akan mati, kan? Sudahlah, kirim saja ke kakak seperguruan King. Kita pergi sendiri. Aku ingin kembali ke masa tanpa siklus kelahiran kembali. Kalau begitu, setidaknya pastikan, 2 tokoh utama dalam novel ini tidak mati sia-sia. Kamu hanya punya 1 kesempatan. Kamu hanya punya 1 kesempatan. Komandan Gu. Alurnya benar-benar melenceng jauh. Cincin cahaya takdir sudah tidak berfungsi. Dia benar-benar akan mati.